Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu uji normalitas. Jadi, uji normalitas data adalah bentuk pengujian tentang kenormalan distribusi data. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui apakah data yang terambil merupakan data distribusi normal atau bukan. Maksud dari terdistribusi normal adalah data akan mengikuti bentuk distribusi normal, di mana data memusat pada nilai rata-rata dan median. Terdapat 5 prosedur untuk menghitung uji normalitas. Yang pertama, merumuskan hipotesis. Dengan menentukan HO, contohnya data berdistribusi normal, dan untuk HA-nya, data tidak berdistribusi normal. Yang kedua, menentukan nilai uji statistik dengan menggunakan rumus X kuadrat hitung sama dengan sigma OI dikurangi EI kuadrat dibagi EI. Yang ketiga, menentukan taraf nyata atau A. Nah, untuk mendapatkan nilai C kuadrat tabel, menggunakan rumus X kuadrat tabel sama dengan X kuadrat 1 dikurangi A dk. Kemudian yang keempat, menentukan kriteria pengujian hipotesis dengan menggunakan rumus HA ditolak jika X kuadrat itu lebih dari atau sama dengan X kuadrat tabel, dan jika HA diterima jika X kuadrat hitung kurang dari X kuadrat tabel. Nah, untuk yang kelima yaitu memberikan kesimpulan. Kita coba kerjakan contoh soal perhitungan uji normalitas data secara manual. Diketahui data skor 32 siswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika pada tryout di suatu bimbingan belajar. Inilah contoh data 32 siswa. Langsung saja ke cara penyelesaiannya. Langkah pertama yaitu merumuskan hipotesis. HO data berdistribusi normal, HA data tidak berdistribusi normal. Untuk langkah kedua yaitu menentukan nilai uji statistik. Yang pertama kita mencari jangkauan dengan rumus data terbesar dikurangi data terkecil. Data terbesar yaitu 95 dan data terkecil yaitu 32. Hasilnya 63. Kemudian kita mencari banyak kelas dengan rumus 1 ditambah 3,3 log N. 1 ditambah 3,3 log. Nah, N-nya yaitu banyaknya data. Jadi 1 ditambah 3,3 log 32. Kemudian 1 ditambah 3,3 log 32 hasilnya 4,97. Jadi hasil akhirnya 5,97. Kita bulatkan menjadi 6. Setelah itu kita mencari panjang kelas dengan rumus J dibagi K. J-nya itu 63 dan K-nya 6. Hasilnya 10,5. Kita bulatkan menjadi 11. Nah, selanjutnya data di atas tadi digunakan untuk membuat tabel A. Nah, kita buat tabel A. Pertama itu kita buat datanya yang tadinya data tunggal menjadi data kelompok. Nah, karena tadi kelasnya itu ada 6 kelas, berarti kita bagi menjadi 6 kelas ya di datanya. Seperti kelas pertama itu 30 sampai 40, kelas kedua 41 sampai 51 dan seterusnya sampai menjadi 6 kelas. Lalu kita tentukan titik tengahnya atau XI dengan cara untuk kelas pertama 30 ditambah 40 dibagi 2 hasilnya 35. Dan untuk kelas kedua yaitu 41 ditambah 51 dibagi 2 hasilnya 46. Dan lakukan untuk sampai ke kelas 6. Lalu untuk kita cari frekuensinya atau FI dengan cara kita misal di kelas 30 sampai 40 kita cari bilangan yang ada di antara 30 sampai 40 di data tunggal yang sebelumnya. Nah, kita ketahui bahwa di rentang 30 sampai 40 itu terdapat 4 data ya, ada 32, 39, 35 dan 37. Jadi frekuensinya ada 4.
dan begitu pula untuk selanjutnya sampai ke kelas ke-6. Nah, untuk kolom berikutnya yaitu FI dikali XI, artinya titik tengah dikali frekuensi. 35 dikali 4 yaitu 140, 46 dikali 5 yaitu 230, dan seterusnya sampai ke 90 dikali 3 yaitu 270. Nah, kita lanjut lagi ke kolom berikutnya yaitu XI kuadrat. Artinya nilai titik tengahnya itu kita kuadratkan. 35 dikuadratkan yaitu 1225, 46 dikuadratkan yaitu 2116, dan seterusnya. Lalu kita buat kolom terakhir yaitu FI dikali XI kuadrat. Artinya frekuensi dikali XI kuadrat. Nah, yang ini itu 4 dikali 1225, hasilnya 4900. Dan untuk kelas kedua 5 dikali 2116, hasilnya 10.580. Dan seterusnya sampai ke kelas ke-6 yaitu 3 dikali 8100, hasilnya 24.300. Nah, kita jumlahkan untuk setiap masing-masing di kolom tersebut. Sigma FI atau jumlah frekuensinya itu 32, lalu sigma FI XI yaitu 1978, dan sigma FI XI kuadrat yaitu 130.720. Selanjutnya kita mencari rata-rata dan juga standar deviasinya. Nah, rata-rata ini rumusnya itu sigma FI XI dibagi sigma FI. Tadi sudah diketahui ya, sigma FI kali XI nya itu 1978. Nah, dibagi frekuensinya yaitu 32, hasilnya 61,81. Nah, lalu kita tentukan standar deviasinya yaitu sigma akar sigma FI XI kuadrat per N dikurangi sigma FI XI per N dikuadratkan. Nah, tadi tinggal masukin saja nilainya. Sigma FI XI yaitu 130.720 dibagi 32 dikurangi sigma FI XI yaitu 1978 dibagi N yaitu 32 dan dikuadratkan. Hasilnya 264,21. Nah, hasil tersebut kita akarkan dan hasilnya menjadi 16,25. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat tabel lagi, membuat tabel B. Nah, di tabel B ini kita memasukkan data-datanya, lalu frekuensi observasi, lalu batas kelas, nilai Z, luas tiap kelas interval, frekuensi yang diharapkan, dan C kuadratnya. Nah, kita mulai dulu dari mencari nilai Z. Bagaimana sih cara mencari nilai Z? Nah, caranya itu adalah batas kelas dikurangi rata-rata dibagi standar deviasi. Kita misalkan pada kelas pertama yaitu 30 sampai 40. Nah, batas kelas itu nilai Z-nya misalnya kita mencari yang batas kelas 29,5. Nah, kita masukkan saja ke rumus. Batas kelas dikurangi rata-rata tadi 61,81 dibagi standar deviasinya yaitu 16,25. Jadi 29,5 dikurangi 61,81 dibagi 16,25. Hasilnya min 1,98. Nah, kita tentukan juga untuk batas kelasnya 40,5. Nilai Z-nya yaitu tinggal masukkan saja 40,5 dikurangi 61,81 dibagi 16,25. Hasilnya min 1,31. Nah, untuk kelas-kelas berikutnya kita lakukan hal yang sama yaitu batas kelas dikurangi rata-rata dibagi standar deviasi sampai ke batas kelas 95,9. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita mencari luas tiap kelas interval pada tabel B. Nah, caranya itu adalah kita lihat di nilai Z-nya. Tadi kita sudah dapat ya, min 1,98 dan min 1,31 dan juga seterusnya.
Nah, kita lihat di tabel Z, untuk nilai Z min 1,98 itu dilihat dari tabel Z ini ya, yang 1,9 dan juga 8 itu didapat 0,4761. Nah, kita lihat juga nih yang min 1,31 di tabel Z-nya itu 1,3 dan juga 1 didapat 0,4049. Nah, setelah itu kita tentukan luas tiap kelas intervalnya itu. Karena ini minus dengan minus, maka dikurangi 0,4761 dikurangi 0,4049, hasilnya itu 0,0612. Nah, untuk mengetahui ini ditambah atau dikurang, kita lihat di setiap nilai Z-nya. Kalau misalnya nilai Z-nya min dan min, kalau misalnya tandanya sama, maka dikurangi. Kalau positif dan positif itu dikurangi. Nah, kalau misalnya tandanya berbeda, maka itu ditambahkan. Kayak misal ini yang min 0,63 dan 0,04. Nah, itu kan tandanya berbeda ya, min dan positif. Artinya nanti luas tiap kelas intervalnya itu ditambahkan. Nah, itu untuk mendapatkan luas tiap kelas interval. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu mencari frekuensi yang diharapkan. Nah, atau EI. Caranya itu adalah luas tiap kelas interval dikali N. N itu adalah frekuensi atau jumlah responden. Nah, kayak misalnya di kelas pertama itu luas tiap kelas intervalnya itu adalah 0,0612 dikali N-nya itu adalah 32, hasilnya 1,9584. Nah, lakukan begitu untuk kelas untuk baris kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, kita masuk ke langkah ketiga, yaitu menentukan taraf nyata. Kita cari dulu DK atau derajat kebebasannya dengan rumus banyaknya kelas dikurangi 3. Tadi banyaknya kelas itu 6 ya. 6 itu didapat dari banyaknya kelas yang tadi kita buat data kelompok. Kayak misalnya nih, ini yang kelas pertama itu 30 sampai 40, kelas kedua 41 sampai 51, kelas ketiga 52 sampai 62 dan seterusnya. Jadi di sini itu kita ada 6 kelas. Nah, dikurangi 3, hasilnya DK-nya itu adalah 3. Nah, terus kita tentukan taraf signifikasinya yaitu 0,01 atau 0,05-nya. Jadi bisa pilih salah satu. Nah, kita ambil misalnya 0,01, maka kita masukkan rumus X kuadrat tabel. Nah, kita masukkan ini taraf signifikasinya 0,01 dan DK-nya 3. Nah, dihasilkan bahwa X kuadrat 0,993. Terus kita lihat pada tabel C kuadratnya. Untuk S kuadrat 0,993 itu didapat 11,3. Nah, langkah keempatnya yaitu menentukan kriteria pengujian hipotesisnya. Nah, tadi kita sudah ketahui ya bahwa X kuadrat hitungnya itu adalah 2,6381 dan X kuadrat tabelnya itu adalah 11,3. Nah, maka hasilnya adalah HO diterima. Nah, untuk yang langkah terakhir yaitu kita buat kesimpulan. Karena tadi HO diterima, artinya data skor siswa dalam menyelesaikan soal-soal tryout matematika di suatu bimbingan belajar berdistribusi normal. Sekian materi mengenai uji normalitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.